Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Diva Yundira Rajo dengan 3 digit NIM terakhir 055 dari kelas PM 2022A yang akan menjelaskan mengenai jawaban UAS tahun 2023. Baik, untuk nomor 1 di sini sudah diketahui ada segi 4 ABCD dengan AC dan BD merupakan diagonal segi 4. AO kongruen dengan CO dan BO kongruen dengan DO. Di sini kita disuruh untuk membuktikan bahwa ABCD tersebut merupakan jajar genjang. Bukti. Langkah yang pertama yaitu kita perlu menuliskan apa yang telah diketahui terlebih dahulu, yaitu AO kongruen dengan CO dan BO kongruen dengan DO. Langkah yang kedua yaitu sudut AOB kongruen dengan sudut DOC alasannya yaitu karena sudut dalam berseberangan. Nah, karena sudut BAO dan juga sudut DCO juga kongruen, maka saya menuliskannya pada langkah yang sama, yaitu di langkah 2 dengan alasan yang sama juga. Kemudian langkah yang ketiga yaitu segitiga AOB kongruen dengan segitiga DOC dan segitiga BAO kongruen dengan segitiga DCO. Alasannya yaitu akibat dari langkah 2. Langkah yang keempat yaitu AB sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC. Alasannya yaitu definisi kesejajaran. Jadi pada nomor 1 ini terbukti bahwa jika diagonal-diagonal suatu segi 4 saling membagi 2 sama panjang, maka segi 4 itu adalah jajar genjang. Dan saya sependapat dengan Arya. Soal nomor 2, kita sudah punya segitiga DEF sama kaki dengan FG merupakan garis bagi sudut DFE. Buktikan bahwa FG merupakan garis tinggi dan garis berat segitiga DEF. Langkah yang pertama yang harus kita tuliskan yaitu yang sudah kita ketahui, yang tidak lain adalah DF kongruen dengan EF dan juga sudut DFG
kongruen dengan sudut EFG. Langkah yang kedua yaitu FG kongruen dengan FG, alasannya karena sifat refleksif. Langkah yang ketiga yaitu segitiga DFG kongruen dengan segitiga EFG. Alasannya yaitu langkah 1, 2, dan postulat sisi sudut sisi. Langkah yang keempat yaitu DG kongruen dengan EG. Alasannya karena akibat dari langkah 3. Langkah yang kelima yaitu FG garis berat. Nah, untuk membuktikan bahwa FG merupakan garis tinggi, kita hanya perlu meneruskan langkah-langkah yang sudah kita tuliskan. Langkah yang keenam yaitu sudut DGF kongruen dengan sudut EGF. Alasannya yaitu akibat dari langkah 3. Oh iya, mohon maaf, itu tadi langkah 5 belum saya tulis alasannya. Langkah 5 alasannya itu akibat langkah 4 dan definisi garis berat. Lanjut ke langkah ke-7. Sudut DGF siku-siku. Alasannya yaitu karena sudut-sudut kongruen dan saling bersuplemen. Langkah ke-8 yaitu FG tegak lurus dengan DE. Alasannya yaitu akibat dari langkah 7. Langkah terakhir adalah FG garis tinggi. Alasannya yaitu akibat langkah 8 dan definisi garis tinggi. Dengan demikian terbukti bahwa FG merupakan garis tinggi dan garis berat dari segitiga DEF. Baik, untuk jawaban nomor 3, di sini kita sudah punya gambar dari titik P di luar lingkaran ditarik, mohon maaf itu harusnya garis H, sehingga memotong lingkaran di titik Q dan titik R, dan ditarik pula garis, mohon maaf juga itu harusnya garis G, sehingga memotong lingkaran tersebut di titik S dan titik T. Kemudian kita disuruh untuk membuktikan bahwa PQ
PQ dikalikan PR sama dengan PS dikalikan PT. Langkah yang pertama yang harus kita tuliskan yaitu buat SR dengan menghubungkan titik S dan R. Jika sudah, maka kita lanjut ke langkah kedua yaitu buat QT dengan menghubungkan titik Q dan T. Lanjut ke langkah ketiga, yaitu sudut PQT kongruen dengan sudut PSR. Alasannya yaitu sudut keliling menghadap busur yang sama. Langkah yang keempat yaitu sudut P kongruen dengan sudut P. Alasannya karena sudut refleksif. Langkah yang kelima yaitu segitiga PQT sebangun dengan segitiga PSR. Alasannya yaitu kesebangunan dua segitiga, sudut-sudut, serta langkah 3 dan 4. Langkah yang keenam yaitu PQ dibanding PS sama dengan PT dibanding PR. Alasannya yaitu perbandingan sisi dua segitiga sebangun. Langkah ketujuh yaitu kita hanya harus mengalihkan silang perbandingan di langkah 6 menjadi PQ dikalikan PR sama dengan PS dikalikan PT. Alasannya yaitu pengubahan bentuk perbandingan dan langkah 6. Selanjutnya nomor 4A yaitu kita menggambar persegi panjang ABFE dengan AB 5 cm dan AE 4 cm. Kemudian untuk melukis baloknya kita menggambar sudut surut sebesar 120 derajat terlebih dahulu. Nah, jika sudah terbentuk, maka kita akan menghubungkan sudut-sudut yang sudah terbentuk tadi.
Panjangnya tidak perlu diukur. Jika sudah, selanjutnya kita akan menggambar garis 8 cm, kemudian kita bagi 3 seperti ini. Lalu kita ambil 2 bagian karena di situ ada perbandingan proyeksi 2:3. Nah, ini kita akan ukur sebagai lebarnya. Oke, kita sudah punya 4 titik. Kemudian kita harus menghubungkan titik-titik tersebut agar membentuk sebuah balok. Nah, inilah balok ABCDEFGH dengan sudut-sudut 120 derajat dan perbandingan proyeksi 2:3. Baik, soal yang terakhir yaitu soal 4B. Kita harus menggambar prisma segi 5 dulu dengan titik PQR. Kemudian kita buat bidang diagonal ADIF yang berpotongan dengan bidang BEJG di titik K dan L. Langsung kita garis. Di sini K, di sini L. Setelah itu kita hubungkan titik K dan titik L. Selanjutnya hubungkan titik P dan Q sehingga memotong KL di titik misalkan O. Ini O. Kemudian hubungkan titik R dengan O sehingga memotong EJ di titik misalkan titik S. Oke, S di sini. Selanjutnya buat bidang diagonal ECJH berpotongan di titik M dan N. Ini M, di sini N. Hubungkan titik M dan N. Nah, perpotongan di PQ ini kita kasih titik Z. Oke, setelah itu kita hubungkan titik S dan Z yang memotong garis CH, misal di titik T. Langkah terakhir yaitu kita hubungkan titik P ke S, lalu titik S ke titik Q,
titik Q ke titik T, titik T ke titik R, dan titik R ke titik P. Maka terbentuklah irisan prisma segi 5.